Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang baik untuk disimpan, yaitu wanita solehah yang jika suaminya memandangnya maka ia merasa senang, jika suaminya memerintahnya maka ia mentaatinya, dan jika suaminya pergi maka ia menjaganya. Hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Mishkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan pembacaan hadis-hadis mengenai zakat. Hadis yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhil ayah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah qala kabura dhalika 'alal muslimina faqala Umar radhiyallahu anhu ana ufarriju 'ankum fantalaqa faqala ya nabiyallah innahu kabura 'ala ashabika hadhil ayah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha lam yafridiz zakata illa liyutayyiba ma baqiya min amwalikum wa inna ma faradal mawarisa litakuna liman ba'dakum. Fakabbara Umar thumma qala lahu ala ukhbiruka bi khairim ma yaknizul mar'u wal mar'atu sahibahu idza nadhara ilaiha sarrathu wa idza amaraha ata'athu wa idza ghaba anha hafizathu. Rawahu Abu Dawud kadza fi Mishkat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika ayat walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah turun, kaum muslimin merasa sangat berat. Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, saya akan menyelesaikan kesulitan kalian. Setelah berkata demikian, ia menjumpai Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayat ini terasa berat bagi sahabat-sahabatmu. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak mewajibkan zakat kecuali untuk membersihkan harta kalian yang tersisa, dan mewajibkan warisan supaya harta tetap tersisa untuk orang-orang setelah kalian. Karena gembiranya Umar radhiyallahu anhu bertakbir. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepadamu sesuatu yang baik untuk disimpan, yaitu wanita solehah yang jika suaminya memandangnya maka ia merasa senang, jika suaminya memerintahnya maka ia mentaatinya, dan jika suaminya pergi maka ia menjaganya. Hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Mishkat. Keterangan ayatnya sebagai berikut. Dari ayat ini dapat diketahui dengan jelas bahwa menimbun harta dengan segala bentuknya, betapapun harta itu sangat diperlukan, dapat menyebabkan azab yang keras di akhirat. Karena mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya merupakan ruh dari para sahabat radhiyallahu anhum, dan menyimpan uang untuk berbagai keperluan, terkadang memaksanya untuk menyimpan uang, maka hal ini sangatlah mengejutkan para sahabat radhiyallahu anhum. Karena itulah hal ini dirasakan sangat berat. Untuk menghilangkan kegelisahan, maka Umar radhiyallahu anhu segera menjumpai Rasulullah SAW untuk meminta penjelasan mengenai ayat tersebut. Rasulullah SAW menghiburnya dengan bersabda, zakat telah diwajibkan karena setelah menunaikannya sisa hartanya akan menjadi bersih, dan ini menjadi dalil dibolehkannya mengumpulkan harta, karena menunaikan zakat diwajibkan jika harta itu terus ada selama 1 tahun. Mengapa menyimpan harta tidak boleh, dan mengapa zakat diwajibkan? Dari keterangan ini dapat diketahui betapa besar keutamaan membayar zakat, karena bagi orang yang membayar zakat akan mendapat pahala tersendiri, dan sisa hartanya menjadi bersih dan baik.
Dalam Al-Quran terdapat satu keterangan yang menjelaskan tentang pengaruh penyucian harta melalui zakat, yaitu dalam surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan harta itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dari pengaruh dosa-dosa, dan bersolawatlah atas mereka, sesungguhnya solawatmu itu ketenangan bagi mereka. Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tunaikanlah zakat dari harta kalian, karena zakat akan menyucikan kalian. Diambil dalam kitab Kanzul Umal. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, bayarlah zakat karena ia merupakan sesuatu yang mensucikan. Allah dengan perantaraan zakat akan mensucikan kalian. Dalam sebuah hadis disebutkan, jagalah harta kalian dari kotoran, dosa-dosa atau kesia-siaan. Obatilah orang yang sakit dengan sedekah, dan siapkanlah doa untuk menjaga dirimu dari bencana. Diambil dalam kitab Kanzul Umal. Dalam hadis lain disebutkan, jagalah harta kalian dengan perantaraan zakat. Obatilah orang-orang yang sakit dengan sedekah, dan mohonlah perlindungan kepadanya dengan kerendahan hati, dan mohonlah perlindungan dari bencana melalui doa. Diambil dalam kitab Kanzul Umal. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari sebuah hadis yang cukup panjang tentang pentingnya kita senantiasa menjaga amanah Allah. Tetap bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.